Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan tentang tahap perkembangan sensori motor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Hasanah dengan NIM 43040190120 dari kelas Psikologi Kognitif 4I. Teori perkembangan kognitif Piaget. Seorang anak berkembang melalui 4 tahap perkembangan mental yang berbeda sepanjang masa kanak-kanak mereka. Yang pertama yaitu tahap sensori motor. Tahap ini dialami oleh bayi dari lahir sampai usia 2 tahun. Lalu yang kedua yaitu tahap praoperasional. Tahap ini dialami oleh bayi usia 2 hingga 7 tahun. Lalu yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Tahap ini dialami oleh anak usia 7 sampai 11 tahun. Lalu yang terakhir yaitu tahap operasional formal. Tahap ini dialami oleh anak usia 12 tahun ke atas. Pada video kali ini saya hanya akan memaparkan tentang tahap sensori motor saja. Menurut Piaget, tahap ini disebut tahap sensori motor karena refleks awal dan tanda-tanda kecerdasan berkembang melalui persepsi sensorik dan juga aktivitas motorik yang dialami oleh bayi. Berikut ini tahap-tahap sensori motor. Yang pertama yaitu refleks. Pada tahap refleks ini dialami oleh bayi berusia 0 sampai 1 bulan. Selama tahap ini, bayi yang baru lahir akan merespon berbagai rangsangan dengan tindakan refleks. Contohnya seperti menggenggam, tersenyum, dan menghisap. Lalu yang kedua yaitu reaksi melingkar primer. Tahap ini dialami oleh bayi berusia 1 sampai 4 bulan. Pada tahap ini ditandai dengan pengulangan aktivitas yang menurut bayi menyenangkan. Misalnya menghisap ibu jari, atau menggoyangkan jari kaki dan tangan, atau bisa juga menggerakkan kaki untuk menendang. Tindakan ini berbeda dengan tindakan refleks karena dilakukan dengan sengaja untuk kesenangan bayi. Lalu yang ketiga yaitu reaksi melingkar sekunder. Pada tahap ini dialami oleh bayi berusia 4 sampai 8 bulan. Dalam tahap ini bayi mengulangi tindakan menyenangkan menurut mereka. Misalnya tindakan sederhana seperti menjatuhkan mainan, membenturkan benda, atau bisa juga melempar. Nah, dengan melakukan ini, bayi akan cenderung lebih percaya diri untuk mencoba tindakan yang baru. Mereka lebih cenderung melanjutkan kegiatan ini karena menurut mereka kegiatan ini menyenangkan. Selama bulan-bulan ini, bayi juga cenderung bisa mengeluarkan suara sendiri, seperti tertawa atau bersuara untuk bercakap-cakap, atau mengekspresikan emosi mereka. Bayi juga menjadi lebih fokus pada lingkungannya dan melakukan tindakan untuk mendapatkan respon dari lingkungannya. Lalu tahap yang keempat atau yang terakhir yaitu koordinasi reaksi. Tahap ini dialami oleh bayi berusia 8 sampai 12 bulan. Bayi menggunakan refleks dasar yang sudah mereka ketahui dan sudah dikembangkan dalam beberapa bulan terakhir untuk merencanakan dan mengkoordinasi tindakan mereka. Jadi mereka melakukan aksi tersebut untuk mengantisipasi kejadian. Pada tahap ini bayi dapat melakukan aktivitas yang berorientasi pada tujuan. Bisa. Pelan-pelan ya.
Jangan dong. Dadah. Nah, pada tahap ini mereka sudah tahu nih siapa orang asing dan mungkin menolak untuk pergi ke orang yang tidak mereka kenal. Mungkin bisa berkata tidak, atau melihat sesuatu jatuh, atau bisa juga memindahkan barang dari satu tangan ke tangan lainnya dan mengambil makanan dari mangkuk untuk meletakkannya di mulut mereka. Nah, kali ini ada aktivitas untuk menstimulasi perkembangan sensori motor bayi. Yang pertama yaitu objek bermain permanen. Pada aktivitas kali ini bisa menggunakan permainan sederhana seperti ciluk ba. Cilup. Ba. Cara ini bagus untuk membantu bayi belajar keabadian objek. Lalu yang kedua yaitu bermain taktil. Aktivitas bermain taktil yaitu dengan menyentuh dan merasakan sesuatu mungkin merupakan salah satu keterampilan motorik pertama yang dipelajari oleh bayi. Contoh permainan taktil yaitu salah satunya permainan memukul. Mendorong permainan taktil dapat membantu mereka mengembangkan sensasi yang berbeda, mengembangkan keterampilan motorik, dan merangsang kreativitas mereka yang sedang berkembang. Lalu yang ketiga yaitu membacakan buku cerita. Bayi dan balita peka terhadap sebuah cerita atau lagu. Kita bisa memperkenalkan mereka pada buku dan gambar atau pemandangan yang memungkinkan mereka menyentuh dan merasakan tekstur dan bentuk. Ini adalah cara yang bagus untuk membantu mereka untuk memahami dunia di sekitar. Tupai. 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 Tuyai. Terakhir yaitu memindahkan barang atau mainan. Pada aktivitas ini bisa meningkatkan kognisi bayi dengan mainan seperti mesin kereta yang mengeluarkan suara saat bergerak atau mainan anjing yang bergerak saat ditarik dengan tali. Aktivitas ini menarik perhatian bayi dan mengembangkan indera pendengaran, ketajaman visual, keterampilan pengenalan, dan indera peraba. Nah, sekian video perkembangan sensori motor dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kekeliruan dalam pembuatan video, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, thank you, syukron katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.